Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bobi Januar Pribadi, NIM 216121123 dari kelas 6E. Di sini saya akan menjawab soal tentang istidlal. Istidlal adalah proses penarikan kesimpulan hukum Islam dari dalil-dalil syar'i. Berikut tentang penjelasan tentang beberapa metode istidlal beserta contohnya. Yang pertama adalah al-istishab. Al-istishab adalah prinsip mempertahankan hukum yang sudah ada sampai ada bukti yang menunjukkan perubahan. Dengan kata lain, suatu hukum dianggap tetap berlaku sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Contohnya ada seorang dianggap suci dalam keadaan wudhu sampai terbukti bahwa ia batal wudhu. Yang kedua ada al-masalih atau al-mursalah. Al-masalih al-mursalah adalah pertimbangan permasalahan umum yang tidak ditentukan secara spesifik oleh nas, tetapi diakui oleh syariat. Ini digunakan untuk memutuskan perkara yang tidak memiliki dalil eksplisit. Contohnya pembentukan lembaga negara seperti lembaga perbankan atau aturan lalu lintas untuk kemasalahan umum. Yang ketiga ada al-ittihsan. Al-ittihsan adalah metode meninggalkan hukum yang sudah ada atau kias atau analogi karena adanya alasan yang lebih kuat dan lebih maslahat meskipun secara zahir berlawanan dengan kias. Contoh dalam hukum jual beli, walaupun umumnya penjualan tidak sah tanpa serah terima, dalam jual beli barang-barang tertentu yang tidak bisa dipindahkan seperti rumah, itu dapat dianggap sah tanpa serah terima fisik. Yang selanjutnya ada qaul al-sahabi. Qaul al-sahabi adalah pendapat sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai hujah atau sumber hukum yang dalam Islam, terutama bila tidak ada nas dari Al-Quran dan hadis yang jelas mengenai suatu masalah. Contohnya pendapat Abdullah bin Mas'ud tentang pembagian warisan yang tidak ada dalam nas Al-Quran atau hadis. Selanjutnya ada Sat Azari. Sat Azari adalah prinsip mencegah sarana yang dapat mengarah kepada perbuatan haram atau merugikan. Contohnya adalah larangan menjual anggur kepada pembuat minuman keras karena dapat menjadi sarana untuk perbuatan haram atau karena memproduksi minuman keras. Dilalah al-Tikhran. Dilalah al-Tikhran adalah penarikan kesimpulan hukum berdasarkan penghubungan atau asosiasi beberapa kata atau frasa dalam satu konteks yang menunjukkan suatu makna tertentu. Contohnya adalah firman Allah SWT dengan surat Al-Maidah ayat 3 yang menyebutkan beberapa hal haram secara bersamaan sehingga menunjukkan bahwa semua hal yang disebutkan itu haram. Selanjutnya ada dialah al-ilham. Dialah al-ilham adalah penarikan kesimpulan hukum berdasarkan ilham yang diberikan Allah kepada hati seorang mukmin yang bertakwa, terutama pada zaman para nabi atau orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Contohnya adalah ilham yang diterima oleh Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Selanjutnya ada ru'ya al-nabi. Ru'ya al-nabi adalah mimpi yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW yang dijadikan dasar hukum. Contohnya ada mimpi Nabi Muhammad SAW tentang masuknya beliau dan para sahabat ke Masjidil Haram dengan aman. Itu berada di Quran surat Al-Fat ayat 27. Selanjutnya ada sya'ru man khawbalna. Sya'ru man khawbalna adalah hukum syariat yang diberlakukan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW dengan dapat dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya adalah hukum khas yang diberlakukan pada syariat Nabi Musa alaihissalam yang kemudian juga diadopsi dalam syariat Islam dengan beberapa penyesuaian. Masing-masing metode ini memainkan peran penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam menjawab berbagai persoalan yang tidak secara eksplisit dijadikan dalam Al-Quran ataupun hadis.